Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Welcome back guys di video lainnya. Disclaimer dikit bre. Informasi di video ini tuh buat kalian yang hubungan penuh drama yang gak berkesudahan. So kalau hubungan kalian oke-oke aja, jangan coba pakai tips di video ini ya. Oke deh. Pernah kepikiran pengen seseorang mikirin kamu terus? Kayak kamu jadi pusat hidup mereka, yang bikin mereka nggak bisa nahan diri buat ngejar-ngejar kamu? Sounds kayak lagi sakau kan? Well, itu bisa kejadian dengan satu trik aja. Detachment alias melepas. Nah, hari ini kita bakal bahas gimana cara pakai jurus ini biar mereka balik ngejar kamu. Kita mulai dari realita dulu nih. Apa yang biasanya terjadi kalau kamu terus ngejar perhatian seseorang yang bahkan nggak peduli? Kamu udah kasih usaha, hadir di setiap kesempatan, tapi mereka malah makin cuek. Makin kamu coba deketin, makin mereka jauh. Frustrasi abis kan? Tapi nih, rahasianya simple. Power kamu bukan saat ngejar-ngejar mereka, tapi saat kamu mundur sejenak. Melepas bukan berarti nyerah gitu aja. But, ini tentang balik ngambil kendali. Pas kamu lepas, mereka mulai sadar apa yang hilang dari mereka. Dinamikanya berubah. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa dia tiba-tiba ngejauh ya? Nah, rasa penasaran itu yang lama-lama bikin mereka ngejar balik. Intinya gini mas mbak sekalian, kita ngajarin orang gimana harusnya ngehargain kita dari apa yang kita terima, tolak, dan tegaskan. Dengan putar balik sejenak, kamu bikin mereka kangen sama yang dulu mereka anggap kayak kondom bekas, artinya kita biasa aja di mata mereka. So guys, kita bakal bahas lebih dalam. Kenapa mundur itu justru jadi kunci, biar mereka balik ngejar, bukan dengan paksaan, tapi karena mereka sadar nggak mau kehilangan kamu. Oke, kita lurusin dulu nih. Detachment bukan berarti berubah jadi dingin atau tiba-tiba ngeghosting. Ini bukan soal pura-pura cuek atau main tarik ulur. Melepas itu tentang nunjukin bahwa kamu baik-baik aja tanpa mereka. Kamu tetap keren, kuat, ngaceng, dan punya kehidupan yang wow. Mau ada mereka atau enggak. Mundurnya kamu bukan buat bikin mereka ngerasa dihukum, tapi biar mereka lihat sendiri gimana nilai kamu. Jadi, apa yang harus kamu lakuin sekarang? Ya stop jadi orang yang selalu ada buat mereka. Serius, jangan terus-terusan ngechat atau ngajak ketemuan. Detachment artinya kasih mereka ruang biar sadar sendiri betapa serunya kamu pas kamu gak selalu ada. Kalau kamu selalu nempel, kapan mereka sempet kangen? Benar nggak? Jadi, mundur dikit, kasih jarak, biar mereka yang datang ke kamu. Dan pas mereka datang, kamu jangan bersikap dingin, tapi santai aja, bawa enjoy aja, tegakin kepala, percaya diri, dan tetap pegang kendali. Sekarang bagian serunya. Detachment ini bisa dipakai di segala situasi. Misalnya kamu lagi naksir seseorang dan pengen mereka ngeh sama kamu. Misal lagi PDKT nih, dan si doi mulai nggak jelas, suka hilang. Intinya dia udah kayak main taik, nggak seantusias sebelumnya. Nah, insting kamu mungkin pengen terus ada di sekitar atau ngejar mereka, nunjukin kalau kamu tertarik. Tapi ini dia twistnya, itu bukan cara paling efektif. Yang benar adalah mundur sedikit. Jangan terlalu sering nongol. Tunjukin kalau kamu punya hidup sendiri, punya passion, dan nggak cuma nungguin perhatian mereka. Fokus sama hidup kamu. Nikmatin aktivitas yang kamu suka. Biarin mereka lihat kalau kamu tuh orang yang punya nilai tinggi, mau itu mereka ada atau enggak. Intinya, melepas itu bukan main game. Ini soal percaya diri tentang siapa diri kamu dan apa yang kamu tawarkan. Pas kamu stop ngejar dan mulai fokus maksimal ke diri sendiri, ini bakal jadi magnet buat mereka. Mereka bakal ngerasain perubahan dan mulai ngelihat kamu dengan cara yang beda. Misal nih, kamu udah ada di hubungan tapi birahi cinta mulai loyo. Mungkin karena udah terlalu nyaman, gak ada lagi yang bikin deg-degan. Detachment bisa bantu di sini juga. Ini bukan soal bikin jarak. Sebenarnya gak ada sih yang mau bikin jarak, iya kan? Cuman karena hubungannya udah berat sebelah. Jadi jarak itu bisa ngebantu sih. Fokus lagi ke diri sendiri. Kembali ke hobi-hobi kamu, passion kamu. Rawat diri kamu sendiri. Biar pasangan kamu lihat lagi sisi diri kamu yang bikin dia jatuh cinta dulu. Pas mereka ngeliat kamu tetap tumbuh, tetap seru, mereka bakal inget lagi kenapa dulu tertarik sama kamu. Nah itu tuh yang bikin birahi cinta ngaceng lagi.
Even kalau kamu pengen bikin mantan sadar apa yang dia lepas, mundur adalah senjata rahasia kamu di sini. Stop ngejar mereka. Stop merengek minta kesempatan kedua. Oh, satu lagi nih, ada catatan penting. Detachment ini bukan solusi instan. Ini adalah mindset yang harus kamu pegang teguh. Selama kamu mundur, fokus terus ke hal-hal yang bikin kamu bahagia. Biar mereka lihat kalau kamu nggak cuman hembusin nafas, tapi malah berkembang dan makin keren. Percaya deh, begitu mereka sadar, mereka bakal ngerasain kekosongan yang kamu tinggalkan. Jadi, baik kamu lagi pengen tarik perhatian orang baru, bikin mantan nyesel, atau nyalain lagi birahi, cinta di hubungan yang mulai loyo, detachment ini kuncinya. Fokus, stay strong, dan lihat gimana mereka mulai ngerasa kehilangan yang dulu mereka anggap biasa aja. Oke deh, cukup jelaskan maksud dari detachment ini. So kita bahas lebih dalam lagi apa yang bakal terjadi di hati, pikiran, dan reaksi mereka. Percaya deh, ini bakal jadi momen yang menarik, dan bikin kamu paham persis gimana cara bikin mereka balik ngejar kamu. So kita mulai dari pertama dulu. Pertama, mundurnya kamu bikin mereka sadar. Nah, ini nih titik di mana semua mulai berubah. Kamu nggak lagi sibuk ngejar perhatian mereka. Dan percayalah, disinilah keajaiban mulai terjadi. Mungkin kamu mikir, kalau aku mundur, apa mereka bakal lupa sama aku? Gimana kalau hubungan yang tersisa malah hilang? Fair banget sih kekhawatiran soal ini. Tapi ini triknya. Mundur bukan berarti ngilang total dari hidup mereka, tapi lebih ke ngerubah dinamika yang ada. Kamu nunjukin kalau dunia kamu nggak berputar di sekitar mereka, dan boom, disinilah kamu mulai ambil kendali lagi. Coba bayangin deh, selama ini kamu selalu yang pertama ngechat, terus hadir. Pokoknya kamu semua yang duluan mulai. Sekarang gimana kalau kamu tiba-tiba stop itu semua? Nggak ngechat duluan, nggak nyusun rencana lagi. Rasanya, itu kayak kita lagi boker di tempat umum yang pintunya nggak ada, penyangga, bikin kita was-was, dan sedikit panik. Ini tuh bikin mereka sadar kalau sewaktu-waktu ada yang berubah. Mundur tuh bikin mereka mulai ngeh apa yang mereka anggap sepele. Ini bukan soal main game, guys. Ini tentang self-respect. Ngehargain diri kamu cukup buat berhenti ngejar-ngejar orang yang nggak kasih perhatian yang kamu deserve. Kamu pasti sering denger, jarak bikin hati makin kangen. Nah, pas kamu mundur, kamu kasih mereka kesempatan buat ngerasain jarak itu. Buat kangenin kamu. Buat sadar kalau kehadiran kamu tuh berharga. Bukan sesuatu yang bisa mereka anggap biasa aja. Tapi ingat, mundur bukan berarti tiba-tiba hilang kayak ninja. Ini tentang perubahan kecil, yaitu nggak selalu tersedia, balas chat lebih lama dikit, fokus ke diri kamu dan hidup kamu sendiri. Alihkan perhatian dari mereka ke diri kamu. Yang serunya, begitu kamu stop ngejar, mereka bakal mulai sadar gimana mereka udah anggap remeh perhatian kamu selama ini. Jujur aja deh, nggak capek apa selalu jadi orang yang lebih peduli? Selalu jadi yang ngejaga hubungan tetap hidup? Capek nggak? Tulis di kolom komentar jawaban kamu ya. So pas kamu mundur, kamu nggak cuma kasih mereka ruang, tapi juga kasih diri kamu buat napas. Napas buat fokus ke tujuan kamu sendiri, buat nyambung lagi sama hal-hal yang bikin kamu happy. Dan percaya deh, pas kamu mulai fokus ke diri kamu bukan cuma ngambil alih kendali lagi, tapi kamu juga jadi lebih menarik di mata mereka. Pernah nyadar nggak? Barang yang kita kejar mati-matian malah suka menjauh. Tapi yang kita biarin gitu aja, seringnya malah balik sendiri. Sama halnya sama orang. Pas kamu stop ngejar, mereka mulai sadar. Mereka mulai mikirin kamu. Mulai bertanya-tanya, kenapa dia nggak serajin dulu ya? Dan di situ, kamu udah mulai ngerubah permainan. Dan ingat, semua ini bukan cuma soal gimana mereka bereaksi ke kamu, tapi gimana kamu bereaksi ke mereka. Fokus ke diri kamu, lepasin kontrol atas hal-hal yang gak bisa kamu kendalikan, dan lihat gimana mereka mulai sadar kehilangan yang dulu mereka anggap biasa. So, guys, yuk, kita ambil langkah pertama bareng-bareng. Mundur sejenak, ambil kendali, lihat mereka mulai sadar yang dulu mereka take for granted.
Karena kamu layak dapetin lebih dari sekadar ngejar perhatian seseorang. Kamu layak buat dihargai, dihormati, dan diprioritaskan. Oke deh, sekarang masuk hal kedua nih. Yang kedua, fokusmu ke diri sendiri bikin mereka ngerasain kekosongan. Ini momen dimana keputusan kamu buat mundur mulai ada efeknya. Setelah mereka ngeh kalau ada yang beda, sekarang kekosongan itu mulai terasa. Dulu, pas kamu selalu ada, mungkin mereka nggak bener-bener hargain apa yang kamu bawa ke hidup mereka. Sekarang, setelah kamu mundur, mereka ngerasain silence itu. Nggak cuma kangen sama chat atau telepon, tapi energi kamu, kenyamanan yang dulu karena kamu selalu ada. Kekosongan ini yang bikin mereka mulai mikir, kenapa ya tiba-tiba kamu menjauh? Awalnya mungkin diabaikan, tapi seiring waktu, rasa penasaran berubah. Jadi kesadaran kalau ada sesuatu yang hilang. Dan yang bikin menarik, semakin kamu fokus ke diri sendiri, semakin kamu jadi magnet buat orang lain. Tahu nggak? Ada yang keren banget dari orang yang happy, independen, dan punya percaya diri yang solid. Energi positif dan kekuatan itu bisa dirasakan. Oke, mungkin ada ketakutan kayak, tapi gimana kalau mereka nggak ngeh atau nggak peduli? Gampang. Kalau mereka nggak sadar atau nggak peduli, itu tanda kalau mereka emang nggak beneran invested di kamu. Dan itu clarity yang berharga buat kamu lanjut move on dan nyari yang lebih baik. Tapi, seringnya, mereka pasti bakal ngerasa kehilangan. Karena kamu bukan sekadar ngisi waktu mereka, kamu ngasih sesuatu yang bermakna. Jadi, jangan khawatir. Ketika kamu fokus ke diri sendiri, kamu bukan cuma ambil alih kendali lagi, tapi juga bikin mereka sadar betapa berharganya kamu. Ini bukan tentang apa yang mereka rasain, tapi tentang apa yang kamu lakuin buat waktu dan energi kamu. Pas kamu isi kekosongan itu dengan hal-hal positif, kamu bukan cuma reclaiming power, tapi juga bikin mereka paham berapa besar yang kamu bawa ke hidup mereka. So guys, next yang ketiga nih. Yang ketiga, mereka mulai bandingin standar kamu yang sekarang. Nah, di sini semuanya makin seru. Mereka udah ngerasain perubahan dan kekosongan setelah kamu mundur. Tapi tahu nggak apa yang lebih keren? Sekarang mereka mulai banding-bandingin hidup mereka tanpa kamu sama waktu masih ada kamu. Dan percayalah, disinilah kamu mulai nggak ada duanya menarik pol. Anggap aja skenarionya kayak gini, mereka mungkin lagi deket sama orang lain, atau sekedar ngehabisin waktu sama teman-teman. Tapi tiba-tiba, bam, mereka sadar. Nggak ada yang bisa gantiin kamu. Nggak ada yang bisa ngisi kekosongan dengan cara yang sama kayak kamu dulu. Entah, mereka mulai inget hal-hal kecil yang bikin kamu spesial. Cara kamu dengerin dia, support kamu, energi positif yang kamu bawa. Dan di saat itu, mereka mulai ngerti. Mereka kehilangan sesuatu yang spesial alias kamu. Ini yang disebut comparison trap alias jebakan perbandingan. Mereka mulai sadar kalau apa yang mereka lepas itu nggak gampang buat diganti. Dulu mungkin mereka mikir jembut tetangga lebih lezat. Tapi sekarang mereka lihat sendiri. Apa yang mereka punya sama kamu tuh beda, berharga, dan nggak bisa ditemuin di tempat lain. Sementara mereka sibuk ngebandingin kamu. Kamu malah nggak peduli. Kamu asik kerja, ngejalanin hobi, makan, tidur, dan missing. Kamu nggak mikirin atau meragukan keputusan kamu. Kamu nggak buang waktu buat nanya-nanya apa yang mereka lakuin. Kamu terus fokus ke diri sendiri. Setiap hari, kamu tumbuh, berkembang, jadi versi terbaik dari diri kamu. Dan percayalah, mereka ngeh sama perubahan ini. Meski dari jauh, semakin mereka bandingin, semakin jelas betapa berharganya kamu. Mereka sadar kamu bukan orang sembarangan. Kamu orang yang bawa lentera ke hidup mereka. Dan cahaya itu susah banget buat diganti. Saat mereka ngerasain kekosongan itu makin dalam, kamu justru makin bersinar. Yang serunya tuh di sini, kamu nggak tinggal di masa lalu, nggak sibuk ngebandingin diri sama yang lain. Kamu malah sibuk naikin standar kamu, fokus ke kebahagiaan kamu, ke perjalanan hidup kamu. Entah mereka sadar atau enggak, itu udah bukan urusan kamu lagi. Ini kesempatan. Kesempatan buat nunjukin apa yang mereka lepas. Sementara kamu terus maju dengan percaya diri dan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan itulah cara kamu menang. Oke, next. Yang keempat,
Kamu enjoy, dan mereka mulai cari kepastian. Oke, sampai titik ini, mereka udah ngerasain perubahan kamu, udah ngerasa kehilangan, dan mulai gelisah. Nggak cuma jadi pikiran yang lewat gitu aja, tapi perasaan nggak nyaman karena kamu nggak lagi ada terus-terusan di hidup mereka mulai kerasa nyata adanya. Inilah momen di mana mereka mulai cari kepastian, penasaran sebenarnya posisi mereka di hidup kamu gimana sekarang. Anggap aja, mereka udah mulai ngerasa kekosongan, kehadiran kamu yang dulu selalu ada, sekarang hilang. Bisa aja mereka tiba-tiba kirim chat kasual atau ngelempar kode di sosial media, berharap kamu nanggepin. Mereka lagi ngetes, mau lihat apakah kamu masih se-invested dulu atau enggak. Bahkan, mereka bisa aja jadi lebih sering ngehubungin, cuma buat lihat gimana reaksi kamu. Disinilah serunya, kamu tetap santai. Kamu nggak langsung buru-buru bales setiap kali mereka nyolek. Dan pastinya, kamu nggak balik lagi ke pola lama di mana kamu selalu ada 24/7. Kamu udah ambil keputusan buat mundur, fokus ke diri sendiri, dan kamu tetap pada jalur itu. Bukan berarti kamu nggak bales, tapi kamu bales dengan cara yang tenang, sesuai ritme kamu sendiri. Kamu nggak ngasih mereka validasi atau kepastian dengan gampang. Kenapa ini powerful banget? Karena dengan tetap tenang, kamu nunjukin kalau kamu nggak tergantung sama perhatian mereka buat bahagia. Kamu bukan lagi main game atau manipulasi situasi. Kamu cuma prioritasin kebahagiaan kamu sendiri, dan itu bikin kamu kelihatan super menarik. Kamu tunjukin kalau kamu percaya diri, tahu nilai diri kamu, dan gak gampang goyah cuma karena mereka ngasih sedikit perhatian. Semakin kamu stay cool, semakin mereka sadar kalau mereka gak bisa semena-mena balik ke hidup kamu tanpa usaha. Mereka mulai ngerti, kalau mereka mau jadi bagian dari hidup kamu lagi, mereka harus usaha lebih. Ingat, tetap tenang itu bukan berarti jadi dingin atau sok-sokan. Ini soal percaya diri dan nyaman sama diri sendiri. Ini soal tahu nilai kamu dan gak mau nerima apapun yang kurang dari yang kamu deserve it. Guys, next ya. Nah, yang kelima, ternyata jemput tetangga gak lebih lebat. Oke, ini momen dimana kenyataan mulai kena banget. Mereka pikir bisa dapetin yang lebih baik, atau mungkin ngerasa kalau menjauh bakal bawa hal baru yang lebih seru. Tapi sekarang, saat mereka lihat sekeliling, mereka mulai sadar, apa yang mereka punya sama kamu itu nggak gampang diganti, dan jembut yang mereka kejar, ternyata nggak se-wow itu. Coba deh pikir, mereka udah menjauh, mungkin lagi deketin orang lain, atau cuma merasa nggak perlu usaha lebih buat bertahan sama kamu. Awalnya mungkin mereka ngerasa bebas, kayak ada banyak kemungkinan baru. Tapi lama-lama, semua itu mulai pudar. Percakapan gak seasik dulu, koneksi gak sekuat yang mereka pikir, dan rasa nyaman yang kamu kasih gak ada di tempat lain. Mereka mulai bandingin, entah sadar atau enggak. Dan di situ mereka sadar, mereka kehilangan sesuatu yang berharga. Nah, bagian terbaiknya, sementara mereka sibuk mikirin itu, kamu tetap berdiri tegak. Kamu gak diem nungguin mereka sadar. Kamu terus maju, fokus ke pertumbuhan diri kamu, dan makin jadi versi terbaik diri kamu. Kamu gak ngeliat ke belakang, gak mikir kapan mereka bakal balik. Kamu maju dengan penuh percaya diri. Ini bukan soal sombong ya. Ini tentang harga diri. Kamu tahu apa yang kamu bawa ke hubungan, dan kamu gak bakal nurunin standar cuma karena mereka gagal lihat nilainya dulu. Sekarang bayangin, mereka mulai sadar. Kalau jembut yang mereka kejar ternyata nggak lebih lebat, di sini pasti mereka mulai ngehubungin lagi, pengen balik. Nah, apa yang kamu lakuin? Kamu nggak langsung lari balik ke pelukan mereka, atau buru-buru maafin. Biar mereka buktiin, kalau mereka beneran belajar dari kesalahan mereka. Mereka harus paham nilai kamu sekarang, dan siap usaha buat dapetin kepercayaan kamu lagi. Ingat, jembut nggak lebih lebat di tempat yang dikejar, tapi di tempat yang dirawat. Dan dengan fokus ke diri kamu sendiri, kamu udah ngerawat taman kamu sendiri selama ini. Oke, next yang keenam. Nah, yang keenam, kamu jadi nakoda yang pegang kendali. Di titik ini, segalanya mulai berubah. Dulu mereka mungkin ngerasa punya kendali, mikir kamu bakal terus nungguin mereka, berharap-harap. Tapi sekarang, permainannya udah kebalik. Mereka mulai sadar kalau kamu nggak ngejar mereka lagi.
Kamu nggak lagi usaha buat dapetin perhatian mereka atau ngebuktiin diri kamu. Kamu fokus ke hidup kamu, ngerjain hal-hal yang bikin kamu happy tanpa mereka. Dan disinilah mereka ngerasa power shift alias pergeseran kekuatan itu. Tiba-tiba, mereka yang jadi nggak yakin, yang mulai ngerasa butuh ngehubungin kamu, dan mulai mikir, apakah ia udah kehilangan dia? Dan di momen ini, kamu yang pegang kendali. Bukan karena kamu main game, tapi karena kamu ambil alih hidup kamu sendiri. Kamu udah nunjukin kalau kamu baik-baik aja sendirian. Kamu nggak butuh mereka buat merasa lengkap atau bahagia. Ini yang bikin mereka bingung dan ngerasa insecure. Dinamikanya berubah total. Sekarang mereka yang harus usaha buat deketin kamu lagi, bukan sebaliknya. Dan kamu tetap tenang, percaya diri, dan punya kendali penuh. Kamu udah ngebalik skenario, dan sekarang mereka yang harus buktiin diri ke kamu. Ingat ya, kekuatan itu bukan soal ngekontrol orang lain, tapi soal ngendaliin diri sendiri. So guys, kita lanjut ya. Nah yang ketujuh, kamu tetap tenang dan mereka takut kehilangan kamu. Sekarang kita masuk ke titik penting, saat mereka benar-benar ngerasa takut kehilangan kamu. Setelah ngerasain perubahan kekuatan, mereka sadar kalau mereka nggak lagi jadi prioritas di hidup kamu. Ini yang bikin mereka takut. Mereka mulai mikir, kalau aku nggak bergerak sekarang, aku benar-benar bakal kehilangan dia. Rasa takut ini yang bikin mereka mulai panik dan mikirin semua kesalahan mereka. Mereka lihat kamu happy, hidup kamu berjalan tanpa drama, dan mereka sadar mereka nggak lagi jadi pusat perhatian kamu. Rasa takut kehilangan seseorang seberharga kamu mulai kerasa. Itu yang bikin mereka mulai mikir ulang. Mulai coba usaha dengan janji-janji manis atau gestur buat dapetin kamu lagi. Poinnya tuh di sini. Kamu nggak keburu terbawa perasaan atau langsung terbuai sama ketakutan dan panik mereka. Kamu tahu nilai diri kamu. Dan kamu nggak buru-buru balik cuma karena mereka baru sadar apa yang mereka bisa hilangkan. Sebaliknya, kamu biarin mereka ngerti kalau mereka beneran mau kamu balik ke hidup mereka, itu bakal butuh usaha lebih dari sekadar kata-kata. Mereka harus buktiin lewat aksi nyata. Oke, lanjut ya. Yang kedelapan, kamu yang atur tempo saat mereka mulai ngejar. Oke, ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Setelah semua kesadaran, penyesalan, dan ketakutan kehilangan kamu, akhirnya mereka mulai ngejar balik. Yup, sekarang mereka yang mulai usaha buat dapetin kamu lagi. Tapi ingat, kamu yang atur jalannya. Mereka udah sadar kalau nggak bisa cuma santai aja balik ke hidup kamu dan berharap semuanya kayak dulu lagi. Mereka tahu harus usaha lebih. Bisa aja mereka mulai kirim chat panjang yang tulus bet, ngajak ketemuan, atau tiba-tiba muncul dengan niat buat memperbaiki segalanya. Sekarang kamu yang atur temponya. Anggap aja mereka kirim chat panjang penuh perasaan, ngajak ketemuan buat bahas semuanya. Bedanya di sini, kamu nggak langsung ngasih kesempatan kayak dulu. Kamu santai. Kamu nggak buru-buru bales, nggak langsung geser jadwal cuma buat mereka. Kamu kasih mereka tantangan. Nunjukin kalau waktu dan perhatian kamu itu mahal. Sekali lagi bukan soal main tarik ulur, tapi tentang bikin mereka ngerti kalau mereka harus benar-benar usaha. Kamu udah ngelakuin banyak buat diri sendiri, dan kamu nggak bakal biarin mereka ngacak-ngacak kedamaian yang udah kamu bangun. Kalau mereka mau balik ke hidup kamu, mereka harus buktiin kalau mereka pantas buat itu. Ingat, ini bukan soal siapa yang ngejar siapa, tapi soal tetap jaga standar dan bikin kebahagiaan kamu. Dengan kamu yang atur tempo, mereka harus ngejar dan buktikan diri kalau mereka layak ada di hidup kamu lagi. Oke, terakhir tapi bukan penutup. Terakhir, kekaguman dan rasa hormat. Akhirnya, kita sampai di titik paling memuaskan. Setelah semua proses, mereka nggak cuma ngejar kamu, tapi sekarang mereka kagum dan benar-benar hormat sama kamu. Mereka udah melewati semua penyesalan, ketakutan kehilangan kamu, dan usaha buat menangin hati kamu lagi. Dan sekarang mereka ngelihat kamu dengan cara yang baru. Setelah semua drama, mereka mulai ngelihat kamu dengan respect baru. Mereka ngerti, kamu nggak cuma partner, kamu adalah orang yang kuat, independen,
dan tahu apa yang kamu layak dapetin. Kekaguman mereka nggak cuma soal hubungan romantis, tapi lebih ke siapa diri kamu sebenarnya. Kamu tahu nilai diri kamu, dan kamu nggak akan kompromi cuma buat bikin orang lain nyaman. Mereka mungkin dulu anggap kamu remeh, tapi sekarang mereka paham betul seberapa besar kontribusi yang kamu bawa ke meja. Mereka kagum sama kekuatan kamu, kemandirian kamu, dan komitmen kamu buat terus setia pada diri sendiri. Sekarang poin paling penting banget. Kalau udah ngelakuin semua hal tadi tapi dia masih cuek, nggak usah mikir panjang, cabut aja dengan kepala tegak. Ingat, apa yang dia pikirin tentang kamu nggak ada hubungannya sama nilai diri kamu yang sebenarnya. Sebesar apapun kamu suka dia, kalau dia nggak ngejar balik, ya udah, hargai diri sendiri di atas perasaan kamu. Dan seperti biasa, kalau mau hubungan kamu jauh lebih baik, mulai dari diri kamu dulu. Jangan kejebak sama perasaan sesaat. Ingat deh, apa yang sebenarnya kamu pantas dapat. See you di video selanjutnya. Bye-bye.